Saudara sedama yang berbahagia, berikut adalah tanya jawab Bante Utamo yang kami review, kami bacakan ulang agar dapat didengar oleh banyak orang. Pertanyaan dari Dede Gunawan, 26 November 2010, tentang karma. Namo Buddhaya Bante. Mohon pencerahannya dari Bante. Saya sering mendengar, berbuatlah kebajikan, karena kita akan menerima buah kebahagiaan dari kebajikan tersebut. Menurut Mbak Zi, saya adalah orang yang lahir dengan nasib kebajikan yang saya perbuat sering tak terbalaskan. Tadinya saya tidak mempercayai hal tersebut, tapi sejalan dengan berjalannya hidup, mau tidak mau saya merasakan kebenaran dari Mbak Zi tersebut. Lalu bagaimana dengan kebajikan yang pernah saya perbuat, Bante? Sedangkan Mbak Zi saya justru menolak hukum tabur tuai kebajikan tersebut. Mohon kebijaksanaan dari Bante. Terima kasih. Berikut adalah jawaban dari Bante Utamo. Dalam pengertian Buddhis, disebutkan bahwa sesuai dengan benih yang ditaburkan, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Perbuatan kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan. Pengertian ini lebih dikenal sebagai hukum karma. Dengan mengerti hukum perbuatan ini, umat Buddha diharapkan lebih banyak melakukan kebajikan dan merenungi kejahatan. Sebagai hasilnya, hidup akan lebih bahagia, tercapai segala harapan. Disebutkan dalam pertanyaan di atas, adanya perhitungan Mbak Zi yang menjelaskan kebajikan yang sering tidak terbalas. Mungkin pernyataan tersebut bermakna apabila melakukan perbuatan baik kepada seseorang, mungkin saja justru mendapatkan kesulitan dari orang tersebut atau dari pihak lain. Seringnya mengalami kejadian seperti ini yang mungkin menimbulkan keyakinan bahwa perhitungan Mbak Zi tersebut benar atau tepat. Kondisi yang sering dialami tersebut apabila dijelaskan dengan hukum karma, dapatlah dicontohkan sebagai orang yang menanam padi, namun menghasilkan jagung. Tentu saja peristiwa ini akan terjadi kalau ia sudah pernah menanam jagung di waktu sebelumnya. Artinya, seseorang yang melakukan kebajikan atau menanam padi, mungkin saja ia justru mendapatkan hal yang tidak menyenangkan atau mendapat jagung. Kondisi tidak menyenangkan itu sesungguhnya merupakan hasil perbuatan sendiri yang pernah dilakukan sebelumnya. Apabila ia terus melakukan kebajikan atau menanam padi dan menghindari perilaku buruk, tidak menanam jagung, maka lama-kelamaan penderitaan atau jagung tersebut sebagai buah karma buruk akan berkurang, dan buah kebajikan atau yang disebut padi yang terus ia lakukan akan dirasakan dalam bentuk kebahagiaan. Oleh karena itu, jangan pernah patah semangat untuk terus mengurangi kejahatan
dan menanam kebajikan melalui badan, ucapan, serta pikiran. Walaupun perhitungan Bakzi menyebutkan hal yang kurang membahagiakan, sebab apabila buah karma buruk telah habis, tentu buah karma baik akan dirasakan dalam bentuk kebahagiaan. Itulah inti hukum karma yang tidak pernah salah, bahwa si pelaku kebajikan pasti merasakan kebahagiaan bila telah tiba waktunya. Semoga penjelasan ini bermanfaat serta menambah semangat untuk terus melakukan kebajikan tanpa memikirkan saat munculnya kebahagiaan sebagai hasil perilaku baiknya. Berikut adalah tanya jawab berikutnya dari Feryandi. Bertanya tentang disiplin semangat ulet. Bante, saya ingin bertanya bagaimana cara mempertahankan terus-menerus semangat, disiplin, dan ulet dalam hal mempraktekkan Dhamma. Ketika saya dipenuhi oleh kesibukan-kesibukan yang membuat semangat yang Bante ajarkan selama di Wihara Bodhigiri mulai luntur, Bante. Mohon bimbingannya. Berikut adalah jawaban dari Bante Utamo. Memiliki semangat, disiplin, dan ulet dalam segala hal menjadi salah satu faktor penting untuk seseorang agar mampu memaksimalkan semua upaya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui badan, ucapan, maupun pikiran. Upaya membangkitkan disiplin, semangat, dan ulet memang tidak mudah, apalagi untuk mempertahankan ketiga faktor tersebut. Untuk itu, diperlukan perenungan pada tujuan atas upaya yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, sesuai pertanyaan di atas, adalah mempraktekkan Dhamma. Renungkanlah tujuan pelaksanaan Dhamma yang hendak dicapai. Misalnya, salah satunya adalah mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Dengan selalu merenungkan tujuan tersebut, maka apabila saat ini kebahagiaan lahir dan batin masih tercapai, bangkitkan terus disiplin, semangat, serta ulet untuk melaksanakan Dhamma. Kalau perlu, usahakan untuk sering bertemu dengan orang-orang yang memiliki tujuan sama, hingga mungkin salah satu atau lebih dari mereka akan mengondisikan timbulnya disiplin, semangat, serta ulet tersebut. Semoga saran ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup bahagia.